Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Walaupun semalam Indonesia kalah, tapi Indonesia tetap di hati kita yang penting, oke? Indonesia jeng 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 jeng. Oke. Kami nggak sedang kampanye karena bajunya kotak-kotak, jadi Bapak Ibu nggak usah berpikir bahwa kami sedang kampanye, ada di sini semuanya kotak-kotak bajunya. Nggak janjian nggak apa, tapi hati kami nggak kotak, yang pasti ya. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai 30. Excited, ini minggu yang terakhir di kebaktian yang reguler. Saudara lihat kiri kanannya deh. Wah, bersyukur banget deh mukanya ketemu gitu, kita masih ketemu hari ini gitu ya. Ya, ada yang nyebelin? Saya harap enggak, kelihatan enggak ada yang nyebelin. Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 30. Bicara mengenai Immanuel. Ketika malaikat itu Gabriel masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Pagi ini saya mau sodorkan buat saudara sebuah hal yang sangat simpel, saya pikir sebuah hal yang sangat biasa, cerita yang sering kita dengar. Saudara gak akan pernah mungkin bisa melepaskan cerita Natal dari kisah dua orang ini, Maria dan Yusuf. Ya, dan saya rasa mereka adalah orang-orang normal, sama seperti kita anak-anak muda atau mungkin mereka manusia biasa juga yang dari darah dan daging, mereka juga hal yang biasa. Saya nggak tahu di mana mereka ketemu, apakah lagi ngopi, kemudian lagi ngobrol-ngobrol. Saya nggak tahu di mana Maria ketemu Yusuf, Yusuf juga ketemu Maria. Tapi yang pasti waktu Yusuf ketemu Maria dia berkata, aduh ini cewek keren juga kelihatannya. Kemudian Maria kemudian lihat, ini kelihatannya AA yang satu ini oke juga loh kelihatannya. Saya nggak tahu mereka ketemu di mana, kemudian ya menukar nomor telepon, kemudian saling update status di Facebook, di Instagram, kemudian tulis, kemudian akhirnya mereka jadian. Ya, kemudian Yusuf bilang ke Maria, "Mar, papa kamu pasti pelaut ya?" Terus Maria bilang, "Dari mana tahu? Karena muka kamu selalu berlayar di pikiran aku." Kata dia, wes gitu banget. Gombal banget kelihatannya. Saya percaya mungkin Yusuf lebih ya mirip-mirip gitulah. Kalau ya kita konteksnya kayak gini, terus Maria langsung bilang, Mas tahu nggak ember apa yang paling merindukan, ember apa yang paling romantis? Emang ada ember yang paling romantis? Nggak ada. Enggak, ada ember yang paling romantis. Apa tuh ember yang paling romantis? Ember ada di pelukanmu. Nah gue kayak begitu mungkin. So itu pemikiran saya, kemudian ya normal aja kan, namanya juga orang lagi jadian, lagi kasmaran. Kemudian mereka ya hubungannya semakin dekat sampai mereka akhirnya belum menikah sih, sambil akhirnya mereka tunangan. Kemudian mereka tunangan, keluarga sama-sama udah tahu. Dan Alkitab tulis Yusuf pun adalah bukan pria sembarangan loh. Ucup itu bukan sekedar jago bikin bakso, tapi dia benar-benar pria yang sejati. Yusuf maksudnya. Ucup itu yang memang jago bikin bakso, tapi pria yang sejati dia memang. Bukan orang sembarangan memang Yusuf juga, ada laki-laki yang baik-baik. Demikian juga Maria adalah perempuan baik-baik. Dan saya percaya waktu mereka dalam tunangan, mereka selalu sama kan kayak kita ya. Bahwa salah satu highlight hari yang sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak muda atau anak-anak ya semenjak kita beranjak remaja adalah hari pernikahan, betul? Enggak nih, yang nikah kelihatannya enggak senang, udah mulai enggak senang ya. Enggak, salah satu hari yang dinanti-nantikan adalah hari pernikahan saya rasa. Kita mulai yang remaja, ya saya pikir juga beberapa saudara mungkin lagi berdoa minggu-minggu ini, Tuhan kalau boleh biar Natal ini biar sama pacar dong, sama pasangan dong gitu. Walaupun mungkin waktunya tinggal 7 hari lagi, tapi Tuhan bisa mengerjakan perkara yang mustahil di hadapan manusia. Jadi ya bukan juga artinya saudara jual murah kemana-mana, enggak juga. Nah salah satu hari yang terpenting mungkin dalam kehidupan manusia adalah hari pernikahan. Mereka mempersiapkan, demikian juga Maria dan Yusuf, mereka juga mempersiapkan pernikahan mereka. Mereka akan mulai pikir, mereka udah punya planning tuh. Ya, saya pikir lah, saya lihat lah muka-muka yang pengen married tuh saya kelihatan sih dari sini. Kelihatan gitu, ada tulisannya di atasnya. Gedungnya disiapin, bajunya disiapin, konsepnya mau disiapin. Mereka akan ngobrol berdua konsepnya, mau konsep nikah kayak gimana, mau nikah di mana, gedungnya di mana, undangannya ada berapa banyak, mau pakai gaun pengantin dari mana. Semuanya diomongin dan karena ini dua-duanya adalah orang benar, saya yakin bahwa Mar, kita doain sama-sama. Dan mereka bawa rencana pernikahan mereka dalam doa mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab semua kebutuhan mereka loh. Tuhan cukupin semua kebutuhan mereka. Kemudian Tuhan berkati kehidupan mereka sampai satu kali ayat ini muncul. Ada satu ketukan di satu siang, seorang malaikat ketemu dengan Maria. Dan pesan malaikat adalah dari Gabriel, ada berkata gini, Mar,
raja namanya Maria kan. Mar, bukan Komar. Mar, kamu akan mengandung dan kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan kamu akan melahirkannya, engkau akan menamakan dia Yesus. Buat seorang wanita mungkin mengandung oke kali ya. Iya, memang saya lagi tunangan mau merit. Memang dan Tuhan bicara sendiri bahwa engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan senang. Tapi yang gak senang tuh belakangnya kemudian malaikatnya bilang, ya tapi kamu mengandung sebelum menikah. You can imagine it. Serius bayangin gak? Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki sebelum kamu menikah. That moment Pak, Bu. Saat itu di titik itu semua cita-cita, semua harapan, semua rencana yang mereka sudah susun berdua itu hancur berantakan. Saudara bayangin gak mau merit, bukan pasangannya kabur loh ya. Dia gak berdua pasangan, semuanya baik-baik aja. Yusuf baik-baik, mereka baik-baik. Dan yang jadi persoalan adalah gini, Maria harus kasih tahu Yusuf. Saudara bayangin gak Maria kasih tahu ke Yusuf setelah dia berbicara dengan malaikat, Mas, aku hamil. Terus Yusuf langsung tanya, lu selingkuh? Siapa yang selingkuhin lu? Laki-laki mana? Enggak, Tuhan yang hamili. Masa bilang kayak begitu? Tuhan Roh Kudus yang memberi. Saudara bayangin gak? Aku hamil kenapa? Tuhan. Dan at that moment pada saat itu, semua yang mereka impikan, semua yang mereka cita-citakan, semua yang mereka harapkan, semua yang mereka planning, hancur berantakan. Hancur berantakan bukan karena mereka minta loh. Ini adalah rencananya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya cuma temukan satu hal yang mau saya sodorkan adalah seringkali kita perlu melepaskan yang baik yang kita pegang untuk mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Seringkali saudara perlu melepaskan apa yang sedang perencanaan baik yang sedang saudara pegang untuk mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kita kenapa gak pernah mendapatkan yang terbaik? Karena kita seringkali pegang yang baik. That moment ketika mimpinya hancur, ketika mimpi Maria dan Yusuf hancur, ketika planning mereka udah berantakan, ketika semua cita-cita itu hancur, dan percayalah semuanya Maria dan Yusuf akan dilanda kekecewaan. Mana ada orang yang gak kecewa ketika harapannya semuanya berantakan. Bukan karena mereka berbuat kesalahan, tapi karena surga mengintervensi dengan kekuasaannya membuat semuanya itu kelihatan berantakan. Di tempat di mana mimpi itu hancur, di tempat di mana harapan itu udah mulai hancur, di tempat di mana semua rencana itu hancur, di tempat di mana ketika semua planning sudah hancur, di situ adalah tempat terbaik untuk Tuhan menghembuskan mimpinya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tempat yang terbaik ketika Tuhan mulai menghembuskan harapan yang baru dalam kehidupan saudara. Itu tempat yang terbaik ketika saudara merasa bahwa harapan itu udah gak ada lagi dalam kehidupan kita. Ketika semua yang kita rencanakan itu berantakan, itu tempat yang terbaik ketika Tuhan menghembuskan mimpinya, harapannya, rencananya yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih mulia dari rencana mereka terlebih dahulu. Itu tempat di mana Tuhan lagi hembuskan nafasnya, lagi hembuskan pengharapan yang baru, mimpi yang baru, kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka berdua. Karena gak mungkin Tuhan bisa pakai kehidupan mereka berdua kalau mereka masih memegang mimpi mereka yang lama. Pastor Arief khotbahkan ini dengan tambal sulam. Gak mungkin saudara memakai baju yang baru, kepengen pakai baju yang baru sedangkan baju yang lama mesti saudara pakai. Gak bisa ditambal sulam. Alkitab berkata begini 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Jadi untuk Tuhan mengerjakan bagiannya, memberikan mimpinya, menghembuskan mimpinya, menghembuskan harapannya dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan pertama-tama memang harus hancurkan mimpi kita. Dan itu gak enak. Dan itu memang gak enak. Dan Tuhan harus seakan-akan seolah-olah Tuhan seperti Tuhan kejam. No, Tuhan gak kejam. Kalau Maria dan Yusuf menjalani apa yang menjadi mimpi mereka, saudara dan saya gak akan kenal Maria dan Yusuf yang akan melahirkan Yesus. Tapi karena mimpinya dihancurkan, mimpi Maria dan Yusuf itu hancur, semua planningan mereka hancur, kemudian Tuhan munculkan mimpi yang baru, dan kita bisa mengenal Maria dan Yusuf sekarang yang melahirkan Yesus. Yang Tuhan berikan, janjikan buat saya dan saudara bahwa kehidupan kita akan jauh lebih berharga, rencana Tuhan akan selalu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga daripada semua planning, cita-cita yang kita miliki. Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Seorang raja loh. Kalau kita memang mungkin bekerja di sekitar kandang domba itu hal yang biasa dengan bau domba. Tapi Maria dan Yusuf adalah tukang kayu kan, keluarga-keluarga bukan keluarga peternak. Dan waktu mereka, bayangin gak, kenapa mereka harus ada Yesus harus dilahirkan di kandang domba. Kandang domba kan bicara hal yang bau, kandang domba bicara hal yang kotor, kandang domba gak hygiene. Ada yang mau lahirin anaknya di kandang domba?
Nggak ada, saya pikir nggak ada. Dan Maria dan Yusuf pun nggak ke planning ke sana. Tapi ada satu makna tersirat yang sorga sedang berbicara buat kita umat manusia. Kalau kandang domba itu bicara mengenai kehidupan manusia yang berdosa, begitu kotor, begitu najis, begitu gelap, begitu jelek, begitu bau, begitu nggak punya harapan di sana, nggak ada sesuatu yang baik dari sana. Saya harus beritahu berita terbaiknya yang Christmas ini nyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba loh. Yesus lahir di kehidupan yang seolah-olah kehidupan yang terpuruk. Ketika kita merasa bahwa kita terpuruk dalam kehidupan, ketika kita merasa bahwa kita udah jatuh terlalu dalam, nggak mungkin ada siapapun yang menyelamatkan saudara dan saya harus beritahu berita Natal adalah Yesus lahir di kandang domba. Di tempat yang orang gak akan pernah pikir, di tempat yang paling bau, di tempat yang paling gak enak, Yesus lahir di sana. So kalau saudara datang pada pagi hari ini cuma berkata bahwa semua yang kita harapkan, semua yang kita impikan, semua yang kita rencanakan, semuanya seolah-olah itu hancur. Berita bagusnya Tuhan mungkin sedang menghembuskan mimpi yang baru loh dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menghembuskan rencananya yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menghembuskan harapan yang baru yang ada dalam kehidupan kita. Dan itu yang Maria lakukan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Waktu mimpi mereka semuanya kelihatannya hancur, Tuhan sedang menumbuhkan mimpi yang baru, yang lebih kuat daripada kehidupan mereka yang lama. Waktu Tuhan berkata bahwa kita adalah ciptaan yang baru, itu betul Tuhan sedang berbicara bahwa Dia berikan kita identitas yang baru, Dia berikan kita pengharapan yang baru, dan Dia juga berikan kita masa depan yang baru. Waktu Tuhan menghembuskan mimpi baru buat Yusuf, mereka mendapatkan identitas yang baru, mereka mendapatkan kekuatan yang baru, mereka mendapatkan pengharapan yang baru, mereka mendapatkan masa depan yang baru. Cuman Tuhan yang bisa mengubah masa lalu kita yang kelam menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara percaya? Cuman Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu yang lalu yang mungkin kelam menjadi masa depan yang penuh dengan harapan, dan cuman Tuhan. Dan sebelum Tuhan melakukan hal itu, Dia harus menghancurkan mimpi kita. Kita harus datang dengan posisi seperti dihancurkan untuk Tuhan membentuk kehidupan kita kembali. Salah satu gambaran Tuhan di kitab Yesaya dan kitab Perjanjian Lama adalah Tuhan digambarkan sebagai seorang penjunan, seorang tukang tanah liat. Kalau Bapak Ibu yang di angkatan 80-90 itu ada film Ghost tuh dulu, ya. Itu bagaimana, itu kan identiknya gambarnya seperti orang lagi menjunan, lagi membuat tanah liat. Dan hebatnya membuat tanah liat adalah begini, kalau seorang penjunan itu waktu dia membuat tanah liat itu, mendapati ada pasir sedikit, yang terjadi adalah dia nggak akan buat itu tanah liat, tapi dia akan hancurkan itu kembali. Hancurkan itu kembali sampai hancur, kemudian dia harus cabut itu pasirnya. Kalau pasir itu waktu dia buat tanah liat, dia buat kendi misalnya, dan ada pasir, dan itu dibiarinin aja sampai itu jadi, dimasukin ke pembakaran, pasirnya akan menghancurkan kendinya. Itu sebabnya Tuhan harus hancurkan mimpi saudara. Kenapa? Supaya nanti waktu Tuhan pakai itu kehidupan saudara, mimpi saudara gak akan menjadi ganjalan bagi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Gak menjadi sesuatu halangan bagi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada mimpi yang baru yang Tuhan sedang berikan dalam kehidupan saudara. Pastor Dominikio minggu lalu berkata bahwa waktu Tuhan berkata hal yang baru, Dia bukan sedang berkata bahwa hal yang lama yang baru, tapi yang baru dari yang baru. Benar-benar new, the newness, sesuatu hal yang baru. Nah, waktu Tuhan memberikan mimpi yang baru kepada Maria dan Yusuf, Dia juga akan memberikan mimpi yang baru buat saya dan saudara. Berita Natal adalah begini, ada pengharapan di tengah kesulitan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang seriapkan buat kita anak-anak Tuhan, buat kita gereja Tuhan. Tema hari ini berbicara mengenai Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Maria dan Yusuf bisa berkata bahwa Tuhan gak menyertai, enggak. Tapi Maria dan Yusuf percaya bahwa Tuhan menyertai mereka loh. Lukas pasal yang ke-1, ayat yang ke-28, tadi sampai 30, Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-28. Perkataan pertama malaikat buat Maria adalah ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Kenapa Maria gak khawatir waktu mimpi dia dihancurin? Kenapa Maria dan Yusuf gak khawatir waktu mimpi dia dihancurin? Karena waktu pertama kali malaikat itu berbicara, dia berkata gini, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, ya salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata Tuhan di sana bukan dari kata theos Tuhan, itu ditulis dari kata kurios. Kurios itu punya pengertian sang penguasa tunggal alam semesta menyertai engkau. Apa yang membuat Maria gak ketakutan dalam kehidupannya, apa yang membuat Maria dan Yusuf gak ketakutan, dan hebatnya begini, sebelum Maria dan Yusuf mengalami itu semua, Tuhan udah berbicara bahwa Dia Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dia Tuhan yang menyertai kehidupan Yusuf, dan Tuhan yang menyertai kehidupan Maria. Dan bukan sekedar Tuhan yang ditulis dengan theos, tapi kurios, sang penguasa tunggal yang membentuk alam semesta, yang menjadikan semua alam semesta itu menyertai kehidupan Maria. Itu sebabnya Maria gak ketakutan dalam kehidupannya, itu sebabnya Maria bisa bertahan melewati semuanya. Saudara bayangin gak, udah mimpinya dihancurin,
Udah semuanya ibaratnya mimpinya Maria dan Yusuf dihancurin, semua planning mereka dihancurin. Pada waktu Yesus mau lahir, itu Maria harus ikut sensus, Maria dan Yusuf itu pergi dari kota Nazaret ke Bethlehem pada hari itu. Saudara bayangin nggak? Itu nggak naik ambulan, apalagi naik private jet gitu. Enggak, tapi naik keledai loh. Hamil tua naik keledai. Saya nggak bisa rasain karena saya nggak pernah hamil ya. Cuman ibu-ibu saya pikir hamil tua naik keledai. Istri saya pernah lagi hamil anak saya naik tukang ojek, dia sampai di toko, jangan cepet-cepet. Saya cuma bilang gitu, ya memang jangan cepet-cepet karena goyangan ya kan. Saudara bayangin naik keledai pada waktu itu dari Nazaret turun ke Bethlehem. Dia udah bahaya bisa keguguran, udah belum tentu bahaya juga di jalan dirampok sama orang. Tapi dia tahu dia secure, dia aman. Kenapa? Karena malaikat udah beritahu bahwa yang menyertai dia bukannya Tuhan yang biasa-biasa aja, bukan Tuhan yang sekedar tokoh agama, tapi Sang Kurios yaitu Tuhan sendiri. Sang penguasa alam semesta sendiri yang menyertai kehidupan Maria. Pada pagi hari ini saya cuma berdoa buat kita semua. Untuk saudara menaruhkan ini dalam hati iman saudara bahwa yang menyertai kita adalah Sang penguasa tunggal itu sendiri loh. Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan semuanya. Dia yang bisa mengubah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil itu cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Dan hal ini pun adalah hal yang mustahil. Anak, tadi pagi saya bilang anak darah mengandung. Orang mengandung tapi masih gadis. Itu kan sebuah hal yang mustahil. Betul? Sebuah hal, memang Tuhan kita adalah ya Tuhan yang paling ahli, paling jago untuk mengubah hal yang mustahil di hadapan manusia menjadi hal yang bukan mustahil di hadapannya Tuhan. Apakah keberanian kita untuk percaya untuk seperti Maria? Tuhan menyertai kita. Apa yang Maria lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Lukas pasal 1 tadi, ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat yang ke-38. Ayat 35, sorry. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Saudara gak akan pernah bisa melepaskan cerita Natal memang dari Maria, Yusuf dan Yesus, orang Majus, kemudian dan gembala. Tapi saudara perlu tahu ada satu orang lagi yang disebut dengan Roh Kudus yang selalu identik dengan cerita Natal. Kenapa Maria bisa bertahan dalam kehidupannya? Karena dia memang tahu bahwa Tuhan yang menyertai dia adalah Tuhan yang kurios, Sang penguasa tunggal. Tapi yang kedua adalah gini, dia mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupannya. Karena kata Roh Kudus turun itu, kata turun itu berasal dari kata eperkomai dari bahasa Yunani. Nah itu kata yang sama yang muncul di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, Yesus berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kenapa Maria bisa bertahan melewati semuanya loh? Bahkan dia bertahan melihat bagaimana Yesus itu harus mati di kayu salib. Perasaan ibu, bapak segimana hancur melihat anaknya mati di kayu salib. Jangankan mati di kayu salib, sakit aja kita udah ketakutan. Sakit aja kita sebagai orang tua udah kekhawatiran. Tapi bagaimana mungkin Maria bisa bertahan untuk bahkan melihat Yesus mati di kayu salib kalau bukan karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Kalau bukan dia memegang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai, Sang penguasa tunggal itu adalah kurios yang menyertai dan dia ditemani oleh Roh Kudus yang akan turun ke atas kamu semua. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus turun ke atas Maria dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah ketika Yesus mati, hidup, mati, kemudian bangkit, kemudian dia berbicara bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang sama yang masuk dalam kehidupan Maria, Roh Kudus yang sama juga yang akan masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Alasan kenapa Tuhan harus mati, alasan kenapa Tuhan harus datang di kandang domba, kenapa dia harus ambil hal yang buruk, yang rendah, bahwa seringkali adalah Tuhan begini, Tuhan mengecilkan dirinya. Supaya ketika dia masuk ke dalam kehidupan kita, dia bisa memperbesar kehidupan kita. Tuhan sedang mendowngrade dirinya, supaya dia bisa mengupgrade kehidupan saya dan saudara. Alasan Natal Tuhan hadir mengambil rupa seorang manusia dari Tuhan Sang Penguasa Tunggal. Kemudian dia lahir dalam bentuk bayi menjadi sama seperti manusia. Dia tahu apa artinya dihianati. Dia melihat bagaimana orang sakit. Dia merasakan apa yang semua manusia rasakan. Dia alamin itu semua. Alasan utama kenapa memang kayak begitu adalah supaya dia seperti yang mengecilkan dirinya, mendowngrade dirinya. Hadir ke dunia supaya waktu dia masuk ke dalam kehidupan saya dan saudara, dia bisa mengupgrade kehidupan saya dan saudara. Waktu dia masuk dalam kehidupan kita, dia bisa memperbesar kehidupan kita, dia bisa memulihkan kehidupan kita, dia bisa menyelamatkan kehidupan kita. Itu alasan yang penting adalah kenapa Yesus hadir dalam kehidupan kita dan Roh Kudus akan turun ke atas kita semua loh. Saya masih percaya mujizat.
Tuhan kita bukan sekedar Tuhan yang nyembuhin sakit jerawat doang. Dia masih sanggup untuk sembuhkan semuanya. Saya kesaksian tadi pagi, saya diundang ke doa pagi. Pernah diundang ke doa pagi waktu itu, ya beberapa kali sih. Pertama kali saya datang ke doa pagi untuk sharing di doa pagi. Kita punya kebaktian doa pagi jam 5:30 sore. 5:30 sore lagi. Dari tadi pagi dan sore, 5:30 pagi maksudnya doa pagi itu sore. Itu sama seperti anak darah mengandung, ya bingung jadinya. 5:30 pagi sampai jam 6:30 pagi dan saya diundang Om Hendra kebaktian pagi saya datang. Kemudian saya datang dan biasa mereka kesaksian. Nah, salah satu ibu kesaksian bahwa simple sih sebetulnya kesaksiannya. Dia lagi bawa bungkusan, kemudian dia pergi ke pasar, saya lupa pasar Bogor atau gimana. Dia kelamaan ngobrol sama temennya di pasar, bungkusannya ketinggalan. Dia jalan kemudian kembali ke rumah, di tengah jalan dia baru ingat Tuhan, ketinggalan bungkusannya. Ini di pasar loh. Jadi probabilitas kemungkinan hilangnya jauh lebih besar. Jangankan di pasar, di gereja aja bisa hilang. Nyindir. Enggak nyindir, cuma nyinggung. Dia kemudian berdoa, Tuhan tolong biar kalau boleh biar bungkusannya itu ada. Dia balik ke yang jual itu, puji Tuhan bungkusannya masih ada loh. Apa yang spektakuler sih sebetulnya di cerita itu, cerita bungkusan? Ada yang spektakuler enggak? Kelihatannya biasa-biasa aja, buat saya enggak biasa loh. Buat saya enggak biasanya begini, kalau Tuhan sepertinya menjawab doa yang kelihatan sepele, Tuhan juga akan menjawab doa-doa besar yang sedang saudara jawab, doakan kepada Tuhan. Kalau hal-hal kelihatannya sepele aja dalam kehidupan Tuhan jawab, apalagi hal besar yang sedang saudara minta dalam Tuhan, Roh Kudus akan turun dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk kuasa, untuk mengerjakan perkara yang besar, untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu Maria mengandung Roh Kudus, Yesus lahir menyelamatkan orang percaya. Waktu orang percaya Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 penuh dengan Roh Kudus, kehidupan mereka menjadi kuasa untuk menyampaikan kebaikan bagi orang di sekitar kita. Roh Kudus tuh gak pernah turun ke dalam kehidupan saya dan saudara untuk membuat diri kita terkenal, enggak. Gak pernah dia datang dengan agenda untuk membuat diri dia terkenal, enggak. Roh Kudus turun ke dalam kehidupan saya dan saudara, memberikan kuasanya supaya orang lain boleh merasakan manisnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu intinya Tuhan datang. Itu yang Maria lakukan. Maria bisa endure, dia bisa secure, dia bisa mengalami semuanya karena dia percaya bahwa bukan sekedar Tuhan yang menyertai dia, bukan sekedar malaikat, tapi Sang Penguasa Tunggal itu menyertai dia dan Roh Kudus menyertai kehidupan dia. Kalau Roh Kudus aja turun buat Maria 2000 tahun yang lalu, kita juga membutuhkannya hari-hari ini loh. Saudara gak yakin kelihatannya? Saudara lebih yakin Roh Kuda kelihatannya? Enggak. Kudis? Enggak. Roh Kudus memang kita hal yang perlukan dalam kehidupan. Matius 28 ayat yang ke-20. Tahun yang lalu waktu Yesus waktu malaikat ketemu Maria, malaikat cuma bilang bahwa anak ini akan disebut dengan Immanuel. Tuhan menyertai. Kemudian Yesus lahir, hidup, doing miracles, melakukan begitu banyak mujizat. Kemudian dia mati, dia bangkit, dan setelah dia bangkit dia bilang hal ini buat saya dan saudara. Matius 28 ayat ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus loh yang ngomong. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Aku, Yesus tuh, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu Roh Kudus turun kepada Maria, malaikat itu bilang bahwa anak itu akan disebut Immanuel, Tuhan menyertai. Sekarang Sang Immanuel, Sang Tuhan sendiri, Sang Kurios sendiri sedang berbicara kepada murid-muridnya, sedang berbicara kepada saya dan saudara, dan dia sedang berbicara gini, bahwa dan ketahuilah. Some of you mungkin gak mengetahui. Mungkin kita nggak tahu atau mungkin nggak pura-pura nggak tahu atau nggak mau tahu, tapi pagi hari ini saya harus berikan apa yang firman Tuhan katakan, dan ketahuilah. Dan tancapkanlah itu dalam hati dan pikiran saudara, dan ketahuilah. Dan ketahuilah gereja Tuhan, dan ketahuilah. Ini janji dari Sang Penguasa Tunggal. Ini janji dari Raja di atas segala raja yang paling berkuasa dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah aku Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Alkitab nggak tulis aku akan menyertai kamu, karena bahasa Inggrisnya berkata I will, enggak, I am with you. I am with you itu bisa present tense kalau bahasa Inggris, artinya setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. The same God yang mati buat saya dan saudara adalah Tuhan yang sama yang sedang berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang sama yang sedang berjalan menyertai kehidupan saudara. Dan ketahuilah gereja Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan yang sama itu yang berkata begini, aku Tuhan menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu Tuhan yang sama yang juga berkata bahwa dia menyertai kita, salah satu terjemahan, sampai pada kesudahannya.
Kalau zaman ini bisa sudah, kasih setia Tuhan gak akan pernah sudah. Penyertaan Tuhan gak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Satu-satunya, gak ada satupun kuasa orang di dunia ini yang bisa menghentikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Gak ada satu orang pun, satu kuasa, satu pemerintah, satu negara, satu kekuatan besar yang ada di muka bumi ini yang bisa menghentikan, menyetop penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang bisa stop adalah diri saya dan saudara. Satu-satunya bisa menghentikan penyertaan Tuhan adalah diri saya dan saudara loh. Kalau waktu saya mengambil keputusan, nggak perlu dong Tuhan disertai. Nah itu pada saat itu penyertaan Tuhan berakhir dalam kehidupan kita. Kalau penyertaan Tuhan berakhir dalam kehidupan kita, itu artinya kita sedang berjalan pada kematian, bukan pada kehidupan. Waktu Tuhan berkata Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Dia menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kehidupan kita bukan pada hari Natal, bukan pada Paskah, bukan pada hari baik, bukan pada hari buruk, setiap saat dalam kehidupan. Tuhan menyertai kita setiap saat dalam kehidupan kita loh. Aku menyertai kamu. Wah, Tuhan menyertai saya loh. Yang jatuh bangun dalam dosa, yang seringkali berbuat begitu banyak kesalahan. Tuhan menyertai saya sampai kepada akhir zaman. Saudara perlu nanti pulang baca di rumah, ganti kata kamu yang saudara ganti pakai nama saudara bahwa Tuhan menyertai saya loh. Sampai pada kesudahan zaman. That's the same God yang 2000 tahun yang lalu waktu malaikat itu datang ke buat Maria yang berkata Immanuel, itu Tuhan yang sama, yang menjanjikan hal yang sama buat kehidupan kita semua. Kalau Tuhan berkata Dia menyertai kita, itu punya pengertian bahwa apapun situasi dalam kehidupan kita, bagaimanapun saudara berada dalam gunung, lembah dalam kehidupan, Dia tetap Tuhan yang menyertai kita. Saya selalu ingat gambaran ini, saya cerita tadi pagi, kalau saudara punya anak dan mau nyebrang jalan, jalannya padat banget misalnya, begitu banyak kendaraan bersiliweran. Yang perlu, tadi pagi saya pakai, yang perlu dilakukan, dia bukan anak saya, anak rohani mungkin. Kalau dia anak saya dan saya bapaknya, ini jalanan penuh banget nih Pak. Bayangin aja jalanan ini padat banget semuanya, kendaraan seliweran, gak bisa kemana-mana, gak bisa berbuat apapun, gak bisa nyebrang juga. Yang anak perlu lakukan adalah anak cuma perlu ulurin tangannya, dan bapaknya tangkap tangannya. Nah waktu anak ditangkap tangannya sama bapaknya, anaknya udah mulai merasakan secure, keamanan dalam kehidupannya. Yes, anak itu akan merasakan aman. Kenapa? Karena ada bapaknya yang menyertai kehidupan dia loh. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai dia. Dan waktu anak itu tahu bahwa bapaknya yang menyertai dia, maupun dibawa kemanapun juga anaknya akan nurut. Dia akan merasa aman. Kenapa? Karena bapaknya sendiri yang memegang dia. Karena biarkan begini, hati seorang anak, ya tadi saya pagi bicara mengenai hati percaya seperti seorang anak kecil, bahwa kita perlu mempercayai Tuhan sama seperti anak kecil. Anak kecil itu menonaktifkan logika berpikir mereka, kemudian memperbesar hati mereka. Sorry, saya harus harus bicara. Kenapa Tuhan bilang kita harus dalam perjalanan kita dengan Tuhan sama seperti seorang anak kecil? Karena anak kecil itu nggak berpikir dengan pikirannya, tapi percaya dengan hatinya. Kalau anak umur 5 tahun suruh nonton Superman, saudara perlu temenin dia. Kenapa? Karena sebentar setelah film dia akan loncat dari loteng, berpikir dia Superman. Kenapa? Karena apa yang dia lihat dia yang percayai. Nah itu loh yang sering terjadi dalam kehidupan. Kita harus sebagai orang percaya, untuk dalam mengikut Tuhan, saudara perlu mengecilkan volume logika saudara, kemudian memperbesar volume hati saudara untuk percaya kepada Tuhan. Yang perlu anak ini lakukan adalah, anak ini cukup perlu untuk mengulurkan tangannya. Karena waktu anak ini mengulurkan tangannya, Bapak akan mengulurkan tangannya memegang dia. Waktu kita mengulurkan tangan kita ke atas, Bapak akan mengulurkan tangannya ke bawah loh. Itu saat dimana dia pegang kehidupan kita, itu adalah saat yang paling aman dalam kehidupan. Sama seperti waktu dia nyebrang, anaknya kan gak usah ketakutan. Yang keder kan bapaknya kalau nyebrang. Gue bingung ini gimana cara nyebranginnya. Biarkan Bapak kita yang pusing dengan urusan kehidupan kita, bagian kita adalah cukup untuk percayai sama seperti seorang anak kecil. Itu yang Tuhan inginkan loh dalam kehidupan. Itu yang Tuhan inginkan, percaya model begitu. Karena Maria melakukan hal yang sama seperti begitu. Kenapa? Dia mengulurkan, dia tahu dalam setiap ketidakberdayaan ketika dia mengulurkan tangannya, Tuhan sedang mengulurkan tangannya ke bawah untuk mengangkat Maria. Itu sebabnya Alkitab tadi Lukas 1 ayat ke-28. Lukas 1, saya kembali lagi Lukas 1 ayat ke-28. Lukas 1:28. Lukas pasal 1 ayat 28. Saya baca aja. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Itu salah satu terjemahannya berkata gini, waktu malaikat itu datang pada Maria, malaikat itu berkata gini, "Maria, engkau diberkati, engkau penuh kasih karunia Tuhan,
karena Tuhan menyertai engkau. Kalau saudara mau tahu apa arti berkat, kalau saudara mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, itu bukan diukur dari seberapa banyak barang yang saudara miliki, tapi seberapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Sang Kurios itu menyertai kehidupan saudara. Kalau saudara mau ukur bagaimana orang itu diberkati, bukan dari mobil baru, bukan dari apartemen yang, no. Bagaimana penyertaan Tuhan menjadi hal yang nyata dalam kehidupan dia. Karena waktu kita berjalan dengan Tuhan, segala Tuhan, dengan Sang Kurios itu sendiri, di sanalah keamanan kita muncul. Dan ketahuilah GSJ Bethlehem, Tuhan kita sedang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan saudara perlu tahu bahwa Tuhan sedang menyertai kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Sampai kesudahannya zaman, sampai berakhirnya zaman, sampai kesudahannya dunia, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita, bukan akan menyertai, tapi Dia menyertai kita sampai pada kesudahannya. Natal kepada kesempatan pada tahun ini buat sebuah momen bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kehidupan kita loh anak-anaknya. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita anak-anaknya. Walaupun mungkin kelihatannya mimpi kita hancur, mungkin. Walaupun mungkin pengharapan kita udah mulai pudar, tapi itu saat yang tepat sekali lagi untuk Tuhan menghembuskan harapan yang baru dalam kehidupan dia. Karena di harapan yang baru itu Tuhan sedang berbicara bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, sebelum kita berdoa kita baca. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak udah lahir loh saudara. Dulu dia anak, ini karena perkataan nubuatan, tapi sekarang dia Tuhan. Dulu dia mau anak lahir dalam bentuk manusia, tapi dia sekarang adalah Tuhan. Dan dia udah lahir buat kita. Gak ditulis dia akan lahir atau dia sedang lahir, dia telah lahir. Untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, sama-sama. Dan namanya disebutkan orang siapa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan namanya disebutkan orang apa? Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi, dan namanya disebutkan siapa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan Tuhan menyertai saya dan saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa bukan sekedar kami berdoa untuk meminta sesuatu yang sia-sia, tapi kami meminta sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kami. Izinkan kami sementara kami mengulurkan tangan kami ke sorga, biar Engkau menangkap tangan kami ini dengan tangan yang penuh kasih, yaitu tangan Bapa sendiri. Karena Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami, Engkau selalu Bapa yang menyertai kehidupan kami. Bahkan di tengah kesulitan, di tengah kedukaan, ketika mimpi itu hancur, ketika harapan itu hancur, kami percaya bahwa tangan Tuhan gak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya kami bisa menatap 2017 adalah masa tahun-tahun yang penuh dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Mari pegang tangan kami Tuhan. Mari pegang tangan kami Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berseru kepadamu Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Mari buka hati kita kepada Tuhan pada pagi hari dan izinkan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.